lagi paper plate ketemu lagi. Saat ini kebetulan saya lagi jalan di daerah Kota Baru Parahyangan, ketemu sama Bajingga, janjian sih. Bilangnya gini, ada yang mau ditanyain mengenai kontes kucing, tapi nggak tahu apa Bajingga. Kita share aja lah di sini ya. Halo dok, apa kabarnya dok? Terbaik Bajingga. Nah, kita ketemu lagi nih dok. Ini dok, saya mau nanya-nanya kemarin mengenai kontes kucing. Ya. Yang tapi ini kontesnya yang untuk di luar negeri loh dok, bukan untuk di dalam negeri. Ya. Saya Apanya nih? Saya sedikit penasaran nih dok, masalah prosesnya Apa? itu untuk ikut kontes kucingnya itu. Proses perizinan keluar masuk. Ya, all in lah dok, semuanya. Sebetulnya sih yang dari pengalaman saya yang terdahulu ya, maksud Bajingga gitu. Iya, kan dokter kan pernah dulu kan sering membawa kucing ikut kontes ke luar negeri dok. Iya sih, waktu itu kebetulan saya dimintain sama klien. Oh ya Bajingga ini baru ya di dunia kucing ya. Iya, betul. Mau masuk ya. Iya, sedikit kepo nih dok. Nggak sedikit sih, tapi banyak banget. Oh, ya. Sebetulnya ini berkaitan dengan ekspor impor hewan ya, khususnya hewan kesayangan sih. Ini ada sangkut paut. Karena bagi beberapa pemilik kucing kalau tidak mau repot, itu biasanya mereka meminta agen untuk menguruskan bisnis supaya bisa keluar dari negara kita menuju negara tujuan, dan dari negara luar masuk ke negara kita. Itu biasanya mereka meminta agen untuk melakukan pengurusan suratnya seperti itu. Dan kebetulan waktu itu saya mengurus semuanya sendiri, Bajingga, seperti itu. Bajingga juga bisa kok ngurus sendiri, nggak perlu orang lain. Oh gitu dok. Itu apa aja harus perlu kita siapin dok? Prepare-nya mungkin saya jelasin dari awal ya, dari dari rinci ya mungkin ya. Jadi awalnya itu mungkin si kucing ya, kita khususkan kucing ya, karena kemarin saya ngerjain kucing ya. Nah, si kucing ini sudah divaksinasi lengkap. Minimal umur kucing ini 5-6 bulan minimal ya. Karena itu berkaitan dengan vaksinasi rabies. Dan ini vaksinasi rabies itu berkaitan dengan syarat untuk perjalanan luar pulau atau ke luar negeri untuk APR namanya, hewan pembawa rabies. Jadi di sini bukan hanya kucing, anjing, terus berubah ya, serigala, terus yang bisa bawa rabies lah, kayak kera juga, mamalia kecil, itu juga harus ada Wajib ya dok. Wajib uji titer antibodi rabies. Nah itu ada nilai yang harus dicapai, nilai antibodi titer antibodi rabiesnya. Kalau nggak salah minimal 0,5 international unit, itu diuji di laboratorium. Nah syaratnya bisa dapat nilai minimal itu, kita harus vaksinasi rabies. Nah vaksinasi rabies itu dimulai dari umur 4 bulan. Makanya tadi saya bilang minimal 5-6 bulan bisa sebagai salah satu syarat kucing bisa keluar masuk luar negeri. Nah syarat itu masuk untuk membuat syarat SKKH, surat keterangan kesehatan hewan namanya. Itu kita bisa dapat dari dinas kabupaten atau kota, dinas peternakan. Ya, dari situ baru kita mengurus namanya, kalau kita mau pergi namanya ekspor permit. Itu ada aplikasinya. Nah, Jingga juga bisa daftar atas nama diri sendiri, jadi nggak perlu perusahaan untuk registrasi di situ.
saya agak lupa nama aplikasinya, itu di Dirjen Peternakan Kementan ya di Indonesia. Ada, bisa di Google aja deh itu untuk ininya untuk aplikasinya namanya apa, kita bisa daftar. Yang pasti yang harus disiapkan untuk daftar itu harus punya ya KTP lah ya, terus NPWP lebih baik, lebih mudah kita bikinnya di situ. Nah tadi kita sampai ke SKKH ya. Iya dok. Nah SKKH itu kita ajukan ke Dinas Peternakan Kota dan Kabupaten atau Kabupaten. Itu syaratnya itu buku vaksin. Buku vaksin. Nah dari buku vaksin itu kan diperiksa tuh sama petugas. Oh ini oke, kucingnya sehat gitu ya. Nah, boleh ke luar negeri, tapi syarat keluar pulau kan harus ada uji literan epidemiologi studi. Iya, iya. Itu bisa dilakukan di mana? Itu bisa dilakukan di instalasi karantina ada, terus di Balai Besar Veteriner ada. Kalau di Jawa Barat itu di Uji Lab itu juga ada tuh di yang punya provinsi, kalau nggak salah di daerah Cikole bisa di situ. Nah habis pengajuan ke aplikasi tadi yang kementerian, Iya dok. dapat tuh izin ekspor permit ya. Iya, dia permit tuh. Nah permit ekspornya itu kita kirim tuh ke sana. Ya satu lagi untuk memenuhi syarat di situ kan SKKH tadi untuk Ya. masuk ke aplikasi itu nanti, dan juga izin import permit dari negara yang dituju. Oke. Yang dituju nanti dapatlah ekspor permit. Nah ekspor permitnya ini gunanya untuk apa? Untuk nanti bikin namanya HC singkatannya, Health Certificate. Oh. Sertifikat yang didapat dari karantina, baik karantina hewan. Iya, iya, iya. Itu kita bikin kalau di Indonesia itu di Jakarta. Ini bukan Jakarta sih sebetulnya, itu Cengkareng ya. Di ini Bandara Soekarno-Hatta. Ceritanya ya dok. Ya, tapi itu di mana? Itu di kantor Balai Besar Karantina Hewan. Jadi kalau nggak salah di area perkantoran, area perkantoran di daerah Soekarno-Hatta. Di situ ada. Nah, tapi di situ syaratnya juga ada ya. Selain tadi ekspor permit ada, import permit dari negara asal, SKKH juga harus ada, dan di situ kita harus register juga, bikin aplikasi di sana untuk daftar dulu. Kalau nggak salah PPK online namanya, untuk Balai Besar Balai Karantan. Oh iya, iya, iya dok. Kita daftar di Google juga ada itu. Kalau nggak salah PPK online kalau di situ. Nah kita kalau udah dapat sertifikat, nah, ini proses ini karena saya lakukan waktu itu namanya ini hand and carry. Oke. Jadi hand and carry itu saya sama kucingnya berangkat bareng satu pesawat. Tapi asumsinya bukan saya duduk di kursi ini, di sampingnya hewannya, bukan gitu kan. Hanya yang bisa begitu cuma beberapa, kalau nggak salah cuma 2 airlines ya, yang lain belum. Ya, nah, jadi saya berangkat dengan pesawat itu, si kucingnya saya masukin ke area bagasi. Area bagasi ya dok. Jadi pas waktu turun, kucingnya itu bareng dengan koper keluarnya. Iya dok. Jadi kita nggak ke area yang kargo, nggak. Jadi itu bareng hand and carry namanya. Nah carry itu habis itu kita dapat tuh HC ya. Nggak cerita nih dapat health sertifikat dari karantina Soekarno-Hatta waktu Cengkareng ya. Nah kita masuk nih ke terminal. Nah sebelumnya saya komunikasi dulu sama airlines ya. Airlines itu bisa nggak bawa hewan. Nah itu sangkut pautnya dengan ketersediaan oksigen di kabin untuk di bagasi hewannya nanti. Iya. Pesawat itu bisa nggak ada
fasilitas itu kalau bisa ya tinggal kita bikin booking sana, kita mau bawa hewan, perincian hewannya ini, terus berapa ekornya. Itu baru pas waktu kita check in, kita kan check in nih kan di bandara ya. Iya, iya. Nah, check in, kita pun bawa hewannya, masukin bagasi, terus kita pun bawa hewan. Nah, hewan ini kita pun ini juga ada tiket bayar di sana, di luar harga tiket kita. Oh gitu dok, malah ada biaya ekstra lagi gitu? Iya, ada biaya ekstra. Nah, disitu udah gitu, nah HC itu health certificate itu jangan lupa kita fotokopi. Buat apa itu dok? Jadi si pas waktu check in si airlines perlu Oh, kopiannya. oh gitu. Jadi itu melalui berapa prosedur gitu kita tetap harus beberapa Punya lembar kopian. ya kita Iya, harus kita punya fotokopian. kopian ya. Oke oke. Jaga-jaga. Iya iya. Nah, singkat cerita, mendaratlah di negara tujuan. Hingga mendarat di negara tujuan, kita tunggu kucing kita keluar, kita ambil. Nah, si yang health certificate yang tadi, yang asli kita tetap bawa sampai ketemu petugas karantina di negara tujuan, dimintain itu nanti. Kalau kita nggak punya itu, hewan kita disuruh balik. Nah, Oh gitu dok. Terus kalau proses baliknya juga sama? proses baliknya juga sama seperti itu. Nah, jadi dalam mengirim atau menerima hewan atau ekspor atau impor hewan itu dibutuhkan 2 agen, istilahnya dua orang ya, 2 orang ya? dari negara asal dengan negara tujuan. Oh gitu, jadi Jadi 2 kali proses ya dok ya? Ya, satu sama lain bikin izin-izinnya, surat-surat. Berkolaborasi gitulah ya dok Ya, ya? begitu. Oke. Itu hand carry. Hand carry ya? Nah, ya. Artinya seperti itu. Itu kalau untuk biaya hand carry aja itu, kalau untuk hewannya itu satu hewan itu hampir sama dengan tiket kita sendiri gitu nggak dok? Kira-kira Apanya? harga casa tiketnya itu? Yang di airlines-nya? Iya. Enggak sih. Biasanya cuma berapa ya? Oh, kemungkinan sih sekitar 50 sampai 70% lah begitu. Harga tiket ya hampir sama juga kan, ada biaya ekstra Iya. juga ya dok ya? Nah, seperti itu yang harus disiapin. Yang harus disiapin ya dok ya? Nah, kalau misalnya yang ekspor tadi tuh Ya, ini juga biaya kecil kok. Kalau surat-suratnya ya. oh, yang surat-suratnya. Nah, cuman mondar mandirnya itu yang ada. Oh jadi biaya capeknya yang mahal itu ya dok ya biasanya ya? Biasanya begitu. Ya, itu Oke. untuk ini ya kalau misalkan itu kan saya jelasinnya pas waktu kita mau berangkat. Iya iya dok. Nah, pas waktu mau kita menerima, atau misalkan bawa hewan dari luar masuk ke kita. Nah, kalau untuk kontes kemarin kebetulan dapat kebijakan nih dari karantina bahwa kalau pulang dari kontes karena berhubung di sana tuh nggak nyampe 7 hari, Ya. jadi boleh langsung pulang ke rumah kucingnya. Oke. Nah, kalau impor itu beda lagi. Kalau itu kenapa dok? Nah, kalau misalnya Mbak Jingga misalnya ke Turki ngambil kucing nih, Iya. impor ya, ambil kucing, tapi prosesnya udah nih, Iya. pas mendarat di Soekarno-Hatta, kucingnya sama mendarat juga, lewat bagasi juga. Iya. Nah, itu si kucingnya nanti langsung diambil sama pihak karantina Soekarno-Hatta, Oh. masuk ke karantina, instalasi karantina hewan. Itu kurang lebih 7 atau 14 hari dikurung di sana untuk pengawasan HPR tadi, hewan pembawa rabies. Itu tunggu aja sebetulnya. Saya di sana juga dirawat. Tapi kan nggak, biasanya kan kalau kita yang udah pemiliknya kan jangankan 7 hari ya dok, 2 hari aja kadang kita tuh nggak mau ya kalau kucing kita ditahan. Betul. Gitu. Itu ada solusi nggak kira-kira dok? Sebetulnya itu sih sebetulnya ya aturan pemerintah, dan bukan hanya aturan pemerintah sih, aturan dunia mengenai pengawasan penyakit rabies. Sebetulnya kita harus mengerti satu, terus juga legowo lah ya, karena penyakit rabies itu kan penyakit berbahaya juga Iya, buat betul, manusia ya. Jadi ya cuma 7 hari, kenapa sih gitu juga boleh dikunjungi kalau boleh dikunjungi. Oh gitu, Kalau boleh ya masalah. dok itu.
boleh dijenguk kalau nggak salah ya. Waktu saya boleh dijenguk, boleh dilihat. Cuma ya mungkin ada peraturan yang harus kita ikutin lah. Iya, betul. Dan mudah pengurusannya, nggak sulit. Kalau itu bisa dikerjain sendiri ya? Iya, jelas sendiri ya? kan, udah di hand carry kan. Oh iya, oke. Carry sendiri, kecuali impor mulai kargo. Nah, kalau itu gimana lagi dok? Sama aja tuh gimana? Kargo agak sedikit berbeda. Kenapa? Hmm. Karena kargo itu kan urusannya dengan bea cukai. Oke. Kan, bea cukai ada pajak yang harus dibayar. Terus kalau sudah urusannya bea cukai, itu yang menerima harus berbentuk perusahaan. Oh. Jadi tidak bisa perseorangan. Oh gitu. Untuk aplikasi register di pemerintahnya sama nanti ya, Iya. Kementerian Peternakan dan Karantina Hewan. Itu yang kita harus punya dua aplikasi itu Iya, Dok. untuk bisa memasukkan hewan ya. Iya, iya. Nah itu kan anjing dan kucing ya saya bilang, dan hewan-hewan lain kan ada beberapa syarat yang lain. Itu Oh. juga sudah saya pernah lakuin sih, Iya. cuman ya agak lebih banyak lagi persyaratan. Periziannya gitu. Perizinannya, Perizinan. iya. Semua ya Dok ya. Iya, terus semua juga bisa sih lampu. Karena nggak ada larangan siapapun bisa. Jadi semua bisa melakukannya sendiri, tapi nggak harus tergantung dengan agen atau perusahaan gitu ya Enggak, Dok ya. apalagi kalau punya perusahaan sendiri bisa bagus sendiri. Tapi kan mungkin lebih mudah itu kalau kita langsung menyerahkan itu dengan agen atau perusahaan gitu Dok biasanya. Iya, karena nggak mau buang waktu, Yes, nggak betul. buang tenaga ya. Memang kita ya enak nggak banyak pikiran lah itunya, kan minta tolong jasa. Gitu. Nah, jasa gitu ya Dok ya. Kira-kira kalau dokter ada nggak tahu info-info agen-agen di Ya kebetulan beberapa agen saya kenal. Oh gitu. Jadi kalau ada yang berminat gitu bisa langsung kontak person ke dokter Bisa, gitu ya. jadi saya kenalkan Untuk dengan agen yang info-info ya. lain. Termasuk nanti saya kalau mau bawa ini Boleh, jadi bawa si bocil-bocil ini. boleh. Ini Bisa. lagi prepare soalnya Dok. Oh, syukur. Prepare yang Iya, empat barangnya. ini. Nah, iya. Ya paling begitu aja kan. Kalau saya pengen ini informasinya begitu. Nah kalau untuk prepare kucingnya sendiri untuk ke area kontes itu gimana Dok? Kira-kira? Oh, itu sih. Kan ini. harus ada yang kita persiapkan tak untuk dalam kualitas bulu, kualitas Mamut ya. iya semuanya lah Dok, biasanya untuk penilaian si juri biasanya. Itu paling ya banyak sih yang harus di prepare. Kita juga harus pelajari dulu ya mengenai profil si kucing kan, ada beberapa asosiasi nih bajingan Iya, betul. ya, kalau nggak salah punya bajingan kan CFA ya. Iya. Nah, itu juga kita pelajari di websitenya, ada kalau nggak salah CFA. Kalau kucing tas ini harus begini, harus itu, harus begitu. Dan kesehatannya juga harus kita jaga supaya nggak rontok rambutnya, nggak terlalu kurus, krempeng, atau juga obesitas juga nggak bagus gitu kan. Betul, Jadi Dok. harus ideal gitu ya, konten. Iya. Yang kayak gitu gitu kan. Ada juga masuk groomingnya. Iya, itu grooming nomor 1 loh Dok biasanya. Enggak juga sih. Nah, grooming itu nomor sekian setelah profil Itu ya, betul. wajah. Oh, wajah ya. Kepala ya. Profil yang paling besar di kepala. Iya, kemarin juga salah satu kucing saya itu kepalanya dari hidungnya. Atau itu mungkin karena itu ininya apa? Penilaiannya, Penilaian. asosiasi gitu ya. Nah, Makanya dia padahal menurut saya itu udah perfect loh Dok, tapi ternyata masih Ya. tidak perfect gitu bagi juri. Tapi kalau untuk yang satunya itu oke, dan ternyata dapat, dan katanya itu akan sesuatu yang kedepannya akan bisa lebih baik lagi kalau dipreparekan untuk iya. lomba. Ya prepare minimal 2 bulan sebelum kontes.
Kalau gitu buat jasa preparein kucing itu ada nggak dok kira-kira? Saya ada teman-teman di dunia kontes. Ada, dan enggak semua kalau misalkan di dunia kontes nih, kontes kucing gitu ya. Ya gitu dok. Kalau ketemu tuh belum tentu mereka milik, ya mereka tuh Oh. agensi biasa. Oh gitu ya dok Ada ya. beberapa yang gitu. Oke. Jadi kan biar Nah, kan dulu juga kan saya begitu, agenin apa kucing orang bukan Jadi- kucing sendiri. maksudnya tuh biar nggak ribet gitu loh dok. Jadi Iya. saat ini saya memutuskan nih mau masukin dia, ikutin dia kontes. Nah, Tapi kan 2 bulan artinya saya harus langsung daftarin itu ke agen atau gimana dok? betul, biasanya suka di ini ya, di jadwal kayak Jadwal perawatannya. perawatannya ya dok sama. Jadi kita udah serahin aja jadi kita atau gimana itu dok kira-kira? Iya, biasanya kan komunikasi dulu nih saya kan. Ya, nah, ini bagus ya buat kontes. Wah, ini perkiraan butuh berapa lama nih untuk persiapan? Iya gitu dok. Kan itu kita harus lihat kucingnya dulu, ya. Iya. Gitu. Ini karena kita ini di luar bertiga kayak hujan. Ya, gimana kita lanjut di tempat lain? Gerimis. Iya boleh. Ya, Ya. kita lanjut di tempat lain ya. Ya oke dok. Sikat dulu Oke. nih.